dipakai untuk second line treatment untuk pasien-pasien angina apabila penggunaan beta blocker dan non-hidropiridin itu gagal. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pasien-pasien dengan angina itu awalnya harus diberikan dengan beta blocker dan non-hidropiridin, itu guidelines ya, guidelines. Jadi memang ada guidelines terbaru yang mengatakan memang ada stepwise untuk memberikan stepwise terapi untuk memberikan anti angina. Kita memang dianjurkan untuk memberikan beta blocker dan atau non-hidropiridin dulu. Kalau misalnya gagal, boleh kita pakai long nitrate. Tetapi nanti ada note-nya dari ESC guideline tahun 2020 kalau nggak salah. Mereka mengatakan setelah stepwise approach, first line, second line, third line, tetap di bawahnya dikatakan bahwa apabila ada pasien angina itu tetap di-tailored atau disesuaikan dengan kondisi pasien-pasien, dan memang kita sebagai klinisi boleh saja memakai apa dulu. Tidak harus memberikan beta blocker dulu ataupun non-hidropiridin dulu, tapi asal mengerti apakah karakteristik dari obat-obatan yang kita pakai. Nah ini long acting nitrate itu sebaiknya dipertimbangkan sebagai second line treatment apabila beta blocker dan atau non-hidropiridin itu dikontraindikasikan ataupun dia poorly tolerated ataupun tidak adekuat untuk mengontrol simptom angina. Jadi kita boleh passing long acting nitrate ataupun pakainya nitrocaf ya. Nah ini adalah suatu guidelines yang dipublish oleh ESC tahun 2019. Inilah stepwise approach untuk memilih apa sih pasien-pasien obat-obatan yang kita berikan untuk pasien-pasien angina. Ya, long-term anti-ischemic drug therapy in patient with chronic coronary syndrome. Apa dulu yang kita pakai? Standar terapinya, semua pasien angina kita boleh berikan beta blocker. Boleh berikan beta blocker ataupun CCB. Kalau masih ada angina, kita boleh memberikan beta blocker plus, tadi atau ya sekarang plus dihidropiridin CCB. Kalau masih ada angina juga, third step-nya boleh kita pakai second line drug. Second line drug itu adalah obat-obatan seperti nicorandil, ranolazine, atau trimetazidin yang obat-obatan itu tidak memberi pengaruh terhadap hemodinamiknya. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien kita datang dengan angina atau heart rate-nya tinggi, misalnya tensinya heart rate-nya lebih dari 100, lebih dari 80. Pasti kita akan memilih obat-obatan yang bisa menurunkan heart rate seperti beta blocker. Atau bisa memilih obat-obatan yang CCB yang bisa menurunkan heart rate adalah golongan non-hidropiridin. Bisa beta blocker atau non-hidropiridin. Kalau tidak berefek, pasien masih ada angina, maka kita boleh kombinasi kedua-duanya. Tetapi ini note ya, beta blocker plus CCB yang non-dihidropiridin itu hati-hati, sangat hati-hati karena dua-duanya bisa menurunkan heart rate. Jadi yang dianjurkan adalah beta blocker plus CCB yang dihidropiridin dulu. Jadi seperti golongan amlodipin misalnya. Kalau yang non-hidropiridin dia seperti diltiazem atau verapamil dikombinasi dengan beta blocker, nanti heart rate-nya juga turunnya terlalu drastis. Nah, makanya dianjurkan kalau misalnya masih ada angina, dianjurkan beta blocker plus ibabradin. Nah, bagaimana kalau pasien kita angina tapi heart rate-nya sudah beradi? Heart rate-nya sudah beradi, sudah kurang dari 50. Yang dianjurkan adalah tentu saja bukan beta blocker ya. Yang dianjurkan adalah dihidropiridin CCB yang bisa mengurangi anginanya tetapi tidak menurunkan heart rate-nya. Atau mungkin kita langsung switch ke long acting nitrate. Bisa langsung switch ke nitrocaf. Atau kalau masih ada angina bisa dihidropiridin CCB yang tidak menurunkan heart rate atau plus dengan long acting nitrate. Kalau misalnya tetap masih ada angina bisa diberikan obat-obatan yang tidak mempengaruhi hemodinamik, yang tidak menurunkan tensi seperti trimetazidin atau ranolazine atau nicorandil. Kalau bagaimana misalnya pasien tersebut ada heart failure, gagal jantung atau LV dysfunction, tentu saja beta blocker itu bisa untuk menurunkan dengan catatan mengukur tekanan darahnya. Nah, ini nggak usah ya. Nah, hari ini siang ini kita membahas sedikit tentang long acting nitrate atau nitroglycerin. Dia bisa mencegah atau menghentikan chest pain yang disebabkan oleh angina pectoris dan menghentikan spasma pada pembuluh darah jantung. Dan dia bekerja untuk merelaksasikan kebanyakan otot-otot polos termasuk dinding pembuluh darah di jantung. Ya, ini mekanismenya. Nanti kalau misalnya tertarik, mungkin teman-teman apoteker tertarik ya silahkan. Mungkin siang-siang kita nggak usah bahas tentang farmakokinetik dinamik. Nah, nitrocaf yang siang ini kita tentang manajemen anginan yang dibahas adalah tentang nitrocaf. Dia adalah berupa oral sustained release
Dosisnya bisa dengan 2,5 miligram, 2 kali sehari kadang-kadang kita pakai, nanti dia bisa up titrate di dosisnya bisa sampai dengan 13 miligram. Durasi efeknya sekitar 4 sampai dengan 8 jam. Biasanya kita akan memberikan nitrocav itu awalnya dengan 2 kali sehari. Kalau misalnya pasien tersebut masih nyeri, kemudian kita bisa up titrating dosisnya sampai dengan dosis maksimal. Nah, kontraindikasinya ini bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah ini drug commonly used in treating angina tadi sudah kita bahas sedikit. Ini ada yang sedikit concomitant disease ya. Bagaimana kalau pasien kita angina, kemudian dia asma? Apa sih COPD? Kalau beta blocker bukan nggak diperbolehkan. Sekarang banyak sekali beta blocker yang aman, tidak bekerja di beta 2 ya. Jadi kita bisa memberikan obat-obatan yang aman, tidak memicu terjadi asmanya. Kita boleh memberikan long-acting nitrate ini pada pasien-pasien asma atau COPD dan bisa memberikan calcium channel blocker yang golongan non-hidropiridin ataupun hidropiridin. Bagaimana kalau dia hipertensi? Hipertensi masih banyak sekali yang bisa kita gunakan. Semuanya bisa, bahkan beta blocker bisa, CCB bisa, long-acting nitrate bisa. Jadi kelihatannya ini sudah saya bahas tadi sebagian. Ini juga sudah. Waktu saya tinggal berapa menit? Kayaknya moderatornya masih banyak ya? Masih 5 menit ya. Boleh sedikit lagi. Jadi kalau sudah kita belajar tentang farmakologi, kita juga mempelajari sedikit ya. Jadi obat-obat anti angina tidak hanya sekedar long-acting nitrate ya. Tidak hanya sekedar nitrat, banyak sekali obat-obatan yang sebenarnya wajib diberikan sebagai first line atau kelas 1A pada pasien-pasien dengan angina pectoris seperti antiplatelet. Antiplatelet itu yang kita ketahui aspirin sebagai golongan kelas 1A terapi untuk pasien-pasien dengan angina pectoris. Ya, juga pemberian lipid lowering agent seperti statin juga diberikan untuk pasien-pasien dengan angina. Dia sebenarnya bukan untuk mencegah anginanya, tetapi standar untuk pemberian terapi pada pasien-pasien dengan angina, terutama yang sudah didokumentasikan pasien tersebut ada coronary artery disease. Jadi pasien-pasien dengan angina pectoris tersebut, sebenarnya angina pectoris itu kan simptom ya, suatu simptom, dan kita harus mendiagnosis apakah angina pectorisnya tersebut ada dokumentasi coronary artery disease-nya. Jadi kalau ada pasien dengan angina pectoris dan kita yakin bahwa ini adalah angina tipikal, pasien tersebut sebaiknya dikirimkan untuk didiagnosis lebih lanjut apakah pasien angina ini sudah ada coronary artery disease-nya. Jadi nanti ada stress test ya. Kalau yang stabil, angina pectoris stabil, kita nanti ada stress test untuk pasien tersebut. Stress testnya dengan treadmill test. Kalau pasien tersebut tidak bisa treadmill, misalnya pasien dengan OA, nyeri-nyeri lutut, atau pasien dengan tidak bisa beraktivitas, nggak biasa lari, mungkin pasien-pasiennya ada usia tua 75 tahun, untuk treadmill juga nggak bisa. Jadi ada angina tipikal belum sampai 20 menit, jadi saya masih angina stabil, pembuluh darahnya ada yang menyempit atau tidak. Ya, setelah misalnya ada menyempit, berapa persen penyempitannya? Kalau penyempitannya itu berat, nanti ada klasifikasinya, ada lebih dari 70%, maka pasien tersebut perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya dengan kateterisasi jantung, ya. Karena obat-obatan yang ditulis di sini, antiplatelet, beta blocker, CCB, long-acting nitrate itu kalau pasien angina itu bahkan akan kita berikan hampir seumur hidup. Kapan berhentinya? Nggak ada berhentinya. Jadi kalau misalnya pasien dengan angina pectoris, kita harus pastikan benar-benar apakah memang benar pasien tersebut adalah pasien dengan penyakit jantung koroner atau tidak. Ya. Walaupun kita sudah yakin tadi kriterianya ini terpenuhi, angina tipikal terpenuhi, tapi hanya angina saja, tetapi tetap harus dipastikan apakah dengan stress testnya positif atau negatif. 2 menit lagi ya, Dok? Oke, datanya sudah langsung summary. Jadi peran saya sebagai dokter spesialis jantung, memang diagnosis terhadap angina pectoris ini masih 70% kelihatannya memang sangat jelas ya, sangat jelas. Pasien itu bisa apa karena beliau memang banyak membaca atau apa, jadi memang sangat spesifik.
nyeri dada substernal, kemudian seperti tertekan, tertindih, menjalar ke punggung, ke lengan kiri, kadang disertai dengan mual, muntah, keringat dingin. Kalau hafalannya gitu udah pasti tahu ini angina tipikal nih. Ya. Tapi ada beberapa pasien yang tadi seperti tadi sebutkan bahwa note pasien yang elderly, wanita dengan diabetes, kalau dia datang dengan keluhan tidak nyaman, nyeri ulu hati misalnya, mungkin sinkop, bisa sinkop. Kemudian sesak nafas yang pertama kali yang nggak jelas sesak nafasnya karena apa, cobalah di approach lebih lanjut ya. Misalnya ada pasien-pasien di ruangan yang masuknya bukan karena jantung. Seringnya kita bukan karena jantung, tapi Seringnya masuknya karena nyeri ulu hati. mungkin karena masuk karena bedah pasca operasi misalnya. Pasca operasi misalnya, kemudian pasien tiba-tiba mengeluh keringat dingin, kemudian rasa tidak nyaman di daerah dada, kemudian bisa mual muntah kadang-kadang. Kita coba lihat saja, mungkin yang paling gampang dengan EKG ya, dan paling panjang dengan EKG. Kalau misalnya EKG-nya nanti spesifik untuk ke arah apakah ada ST depres, apakah ada inversi yang baru, apalagi ada ST elevasi, ya sudah pasti bahwa itu sindrom kelainan akut. Tapi kalau misalnya EKG-nya juga tidak khas, mungkin kita juga harus mengobservasi lagi apakah pasien tersebut memang angina tipikal ataupun angina ekivalen ataupun angina stabil aja atau termasuk angina tidak stabil. Datanya seperti itu ya. Jadi karena apa sih kita harus mendiagnosis pasien-pasien dengan angina ini? Karena angka kematian kardiovaskular sampai sekarang itu masih menduduki tempat yang tertinggi. Jadi kalau misalnya kita salah diagnosis tentang salah mempersepsikan anginanya pasien tersebut, mungkin penanganannya akan lebih lambat. Pasien itu bisa angina lebih berat kemudian mengalami cardiac arrest. Ya, angina pectoris ini merupakan salah satu gejala penyakit jantung koroner yang harus kita cermati. Dan nitrat ini adalah sebagai obat pilihan untuk meredakan simptom ya. Jadi kalau misalnya pasien itu ada simptom angina, ini adalah pilihan yang tepat untuk diberikan pada pasien-pasien dengan angina dan juga pada pasien-pasien dengan komplikasi gagal jantung. Tentu saja tidak hanya nitrat aja, ada obat-obatan lain yang digunakan untuk selain untuk mencegah terjadinya angina juga bisa mencegah terjadinya kematian pada pasien-pasien dengan angina. Yaitu seperti antiplatelet atau acetosol dan clopidogrel. Demikian hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lidwina untuk penyampaian materi pada siang hari ini. Ya, berarti begini Bapak Ibu, jadi memang kita sebagai klinisi ataupun anggota keluarga begitu ya, jadi hal yang paling dan harus kita ketahui adalah bagaimana sih kita harus mengidentifikasi ketika ada keluhan baik itu nyeri dada ataupun nyeri ulu hati, karena sering sekali ya dokter ketika kita merawat pasien datang hanya dengan keluhan nyeri ulu hati atau misalnya pingsan, tetapi akhirnya ketika nyeri ulu hati itu ada yang kemudian minum obat mah akhirnya hilang sebentar, kemudian kembali lagi ke layanan kesehatan dengan keluhan yang sudah lebih berat lagi. Jadi jangan sampai siapapun yang ada di dekat kita seperti itu begitu ya. Jadi memang harus warning, lebih aware lagi. Oke, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya, itu bagus sekali ya, penata laksanaan walaupun obatnya tidak detail, tapi paling tidak kita bisa memahami ya cara kerja obat. Memang itu lebih banyak ke kedokteran, tapi nggak apa-apa ya. Saya kirim di sini di chatbox atau di itu ya, link link itunya ya. Mau dikirim atau bagaimana? Saya coba kirim di grup ya, sebentar. Supaya kalian bisa belajar.
Sudah saya kirim ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri begitu ya. Bisa belajar sendiri, diulang-ulang gitu ya, atau kalau perlu di-download saja videonya, bagus sekali ya. Oke, kita coba review dari tadi ya. Jadi kalau bicara tentang angina ya, itu artinya kita tidak bisa bilang dia chest pain ya. Jadi kalau misalnya hati-hati dengan kata-kata chest pain, sakit dada itu belum tentu dia angina. Banyak sekali ya. Tadi kalau kita lihat dari YouTube tadi ya, mungkin bisa karena udah saya kirim bisa di-download sambil ngeliat gitu ya materinya. Jadi eh, chest pain itu kan bisa karena kardiovaskuler, bisa karena non kardio gitu ya, non kardiovaskuler. Nah, kalau kardiovaskuler itu bisa eh, dibagi atas kardiaknya gitu ya, benar-benar kardiak atau non kardiak gitu ya, seperti itu. Tapi dia masuk dalam kardiovaskuler, benar nggak kayak gitu kan? Nah, bisa penyakit jantung katup, SKA, perikarditis akut itu namanya termasuk dalam bagian kardiak. Atau dia bukan di bagian kardiaknya, jadi bisa juga karena aorta. Atau bisa juga karena ada emboli di paru gitu. Jadi bukan karena di jantungnya ya, tapi di aorta dan di parunya gitu ya. Tapi impactnya bisa ke kardiak. Nah, atau bisa juga non kardiovaskuler. Nah, ini agak ribet ya. Seorang dokter tuh mesti harus bisa menentukan ini benar-benar dari jantung atau bukan. Bisa juga tadi karena gastrointestinal ya, respirasi ya dari pernafasan, neurologi, jadi bisa juga karena saraf ya, seperti itu bisa berdampak kepada chest pain juga ya. Psikiatri ini paling sering nih, psikiatri dia nyeri gitu ya, padahal psikosomatik gitu ya, jadi karena dia cemas, takut dan sebagainya ya, akhirnya terjadi seperti chest pain gitu. Nah ini sering terjadi ketika apa namanya imunisasi ya, COVID waktu itu ya, banyak sekali tuh laporan dari imunisasi pasien-pasien yang akan diimunisasi vaksin COVID ya, itu mengalami gangguan-gangguan sakit pada dada atau chest pain ya. Ternyata dia bersifat psikosomatik. Ini bisa saja ya, jadi karena rasa khawatir atau psikiatri ya, seperti itu menyebabkan nyeri. Lalu bisa juga karena muskuloskeletal, jadi artinya otot rangkanya mengalami apa namanya tadi gangguan begitu ya, seperti itu bisa terjadi. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi klasifikasi daripada chest pain tadi ya, klasifikasi dari chest pain itu ada berapa macam ya tadi? Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang screenshot ya. Ada berapa macam? Ada 3 ya kalau nggak salah ya. Jadi ada angina yang tipikal begitu ya, ada yang atipikal, ada yang non cardiac chest pain gitu ya. Nah kalau yang tipikal ada beberapa kriteria tadi ya, saya lupa ada berapa, tapi ada kriteria harus terpenuhi ya tiga-tiganya ya. Seperti itu rasa tidak nyaman gitu ya di bagian dada dengan waktu. Jadi ada kualitas, ada quality, ada durasi gitu ya. Kalau nggak salah tadi kan, durasinya berapa lama ada ketentuannya. Kualitinya bagaimana, rasa sakitnya seperti apa gitu ya. Kemudian bisa dipicu oleh apa? Ketika dia sedang exercise, jadi misalnya sedang olahraga berat dan sebagainya, atau mengangkat beban berat, atau bisa juga karena faktor emosional yang berlebihan gitu ya, tekanan emosional, marah dan sebagainya ya, dan macam-macam ya, ada 3 yaitu untuk tipikal angina. Kemudian untuk atipikal angina itu ketika 2 dari parameter di atas terpenuhi ya, seperti itu mana saja. Kalau yang non kardiak itu bisa 1 atau tidak ada sama sekali kriteria dari tadi apa ya, tipikalnya itu ya, seperti itu. Oke, terus nanti angina tipikal itu tadi udah dibilangin ada lokasi ya. Terserangnya ada yang tahu di bagian mana? Kiri atau kanan biasanya kalau angina itu? Lokasinya di daerah Di kiri. kiri. Kiri ya. Daerah kiri benar ya. Jadi yang khas itu dia menjalar ya. Jadi bukan hanya dada kiri saja, subternal kiri, tetapi dia menjalar sampai ke rahang ya. Hati-hati. Jadi kalau sakit itu sampai ke rahang atau ke gigi gitu ya, bisa ada yang sampai ke bahu dan punggung itu sakit sekali gitu ya, sampai kena pergelangan tangan dan jari-jari ya, itu memang harus diwaspadai itu ya.
langsung ke dokter deh, nggak usah macam-macam gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu gambaran dari angina pectoris gitu ya. Nah, kemudian angina ini juga punya dua gambaran ya, nyeri dada yang misalnya rasa tercekik ya, ada gangguan pencernaan, sesak nafas ya. Nah, ini biasanya bisa terjadi pada wanita dengan wanita atau dengan diabetes mellitus atau dengan CKD, gangguan CKD itu apa? Ginjal ya. Ya, chronic kidney disease ya, CKD singkatannya. Jadi gangguan ginjal yang kronik begitu ya. Nah, penata laksanaannya apa tadi dikatakan? Pertama adalah harus diidentifikasi dulu supaya terapinya tepat gitu ya. Kemudian faktor risikonya dikendalikan. Faktor risiko terkait risiko koroner tadi ya. Lalu modifikasi gaya hidup, banyak ya tadi modifikasi gaya hidupnya ya, seperti misalnya olahraga, tapi olahraganya jangan terlalu berat juga gitu ya. Eh, Lalu terapi farmakologi ya, seperti itu. Nah, faktor risiko apa sih yang menjadi penyebab terjadinya apa namanya koroner tadi adalah pertama lipid ya, itu paling ya, apalagi untuk orang-orang tua dia tidak bisa lagi mencerna lipid. Jadi hati-hati dengan konsumsi lipid ya, seperti itu. Lalu kadang-kadang nggak sadar kalau ada tekanan darah. Tekanan darahnya itu tidak terkontrol gitu ya. Jadi hipertensi yang tidak terkontrol. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol, kelihatannya oke-oke aja gitu DM-nya ya. Tapi itu ternyata masking ya. Jadi sebetulnya tidak terkontrol gitu. Dia minum apa? Biasanya apa kalau diabetes? Ada yang tahu nggak penyakit apa obatnya? Ada yang tahu apa obat diabetes? Salah satu aja, masa ada yang tahu? Ya, metformin gitu, Bu. Iya. Oke, benar ya. Metformin itu saya kasih charger dulu. Habis. Ya. Jadi misalnya metformin gitu ya. Metformin tuh bisa resisten gitu ya orang ya. Seperti itu. Nanti kalian bisa cari sendiri metformin itu ininya apa? Efek samping terberatnya ya. Bisa tungkainya bengkak dan sebagainya ya. Salah satunya ya. Kalian bisa cari lagi. Nah, itu diabetesnya kelihatannya tidak tidak bermasalah gitu. Tapi ternyata tidak tidak terkontrol atau resisten. Itu ceknya bukan hanya lihat gula darah sewaktu ya atau gula darah apa namanya pagi gitu ya pagi puasa atau sewaktu tapi harus HbA1c ya harus dicek ya seperti itu. Itu harus dilihat berapa nilainya gitu ya. Ada nilai normalnya. Biasanya dari situ kelihatannya. Jadi diabetesnya itu sebetulnya terkontrol atau tidak gitu ya. Lalu aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu artinya dia benar-benar tidak pernah melakukan olahraga atau aktivitas fisiknya ya kerja gitu ya. Itu bukan olahraga dan kerja itu beda, dua hal yang berbeda ya. Kemudian merokok. Nah, ini juga salah satu yang menimbulkan faktor risiko ya seperti itu. Ya, konsumsi alkohol ya saya kira nggak ada lah ya di ini. Lalu semua modifikasi gaya hidup ya, seperti kurangi stres, diet ya, lalu kegiatan-kegiatan yang membutuhkan aktivitas berat, berat badan ya, lalu eh, aktivitas fisik diperbaiki tadi ya, ada olahraga yang seimbang ya, mengurangi konsumsi garam dan sebagainya ya, buah, produk dan sebagainya. Pokoknya makanan yang seimbang ya. Nah, tujuan daripada terapi farmakologi di sini adalah, bentar ya, saya mau ngurangin dulu. Tujuan daripada terapi farmakologi adalah mencegah infak miokard dan kematian pastinya ya, menurunkan morbiditas atau kecacatan ya seperti itu ya dan sebagainya. Jadi itu salah satu. Nah, ada yang tahu nggak tadi terapi angina pectoris apa aja tadi? Mungkin salah satu obatnya. Ada yang tahu salah satu obat terapi angina? Nitrat, Bu. Oke, yang terdengar nitrat ya. Nitrogliserin. Iya, yang terdengar nitrat. Tapi selain nitrat ada loh, banyak ada beberapa tuh.
Beta blocker. Ada kalsium Ya, channel beta blocker, blocker ya. Heeh. Terus potassium channel, beta blocker, sama kalsium nitrat. channel ya. Kalsium channel kan? CCB kan? Ya. Iya Bu Cece. CCB, kemudian nitrat dan sebagainya. Banyak sekali ya yang biasa kita kenal kan tiga itu ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau nitrat itu contoh obatnya apa ya? Kira-kira ya? Ada nggak yang tahu? Gliseril trinitrat, Bu. Ya, gliserin trinitat ya. Dia cepat ya, kerjanya sangat cepat gitu ya, seperti itu. Kalau kita mau pakai yang, jadi nitrat yang kerjanya sangat cepat. Jadi gliserin trinitat ini sering dipakai untuk sito-sito gitu ya, orang-orang yang sito kondisinya. Nah, kemudian ada juga yang eh, kerjanya lama ya, panjang, yaitu retard. Jadi gliserin trinitat yang diretard. Jadi kerjanya memang long acting, lepas lambat lah istilahnya ya. Lalu ISDN dan mononitrat. Nah, kalau misalnya kalsium channel blocker pasti udah tahu dong ya golongannya ya. Nanti dilihat aja ya di PPT itu juga ada, di YouTube tadi ada ya. Yang pasti ada verapamil, ada diltiazem itu kalsium channel blocker, nifedipin ya, amlodipin ya. Kemudian beta blocker, beta blocker. Jangan lupa ya beta blocker, beta adrenergic ya, karena di sini yang di blok itu adalah reseptor beta di saraf simpatis ya. Jadi namanya beta adrenergic blocker ya. Jangan lupa, bukan beta blocker saja tapi adrenergic. Seperti misalnya propanolol, metoprolol, atenolol seperti itu ya, dan macam-macam. Lalu ada juga tadi kalau kalsium channel blocker, maka ada juga yang potasium ya, seperti itu. Tapi ini jarang ya, saya juga jarang nemuin sih sebenarnya. Oke. Lalu ada obat yang di situ juga ada, nanti kalian cek saja ya. Ada obat yang digunakan untuk second line treatment ya, dengan kerja yang cukup panjang, yaitu apa? Nitrat tadi ya, golongan nitrat yang kerjanya long acting seperti itu. Nah, itu masih digunakan ya dari algoritma atau dari panduan pengobatan tadi ya. Itu masih dipakai seperti itu ya. Nah, ini pemakaian long acting nitrat untuk second line treatment ya. Itu apabila ternyata beta blocker atau dengan DHPC atau calcium channel blocker itu ya tidak berdampak seperti itu ya. Jadi biasanya dipakai penggantinya ya. Oke, kemudian oke, kita masuk obatnya sebentar ya. Saya cek dulu obat-obatnya. Sorry, ini kenapa? Oke, lalu apalagi obat-obatnya? Ada yang tahu nggak selain obat-obat yang tadi disebutkan? Bagaimana dengan pemakaian antiplatelet? Menurut kalian, diperlukan atau tidak? Antiplatelet diperlukan atau tidak? Menurut kalian diperlukan atau tidak? Coba kita lihat lagi deh YouTube-nya tadi mana sih? Sebagai apa sih antiplatelet itu? Ada yang tahu nggak? Pengencer darah. Iya, pengencer darah boleh. Pengencer darah bisa atau tidak? Bisa ya, antiplatelet ya. Bisa ya, seperti itu. Tapi hati-hati antiplatelet apabila digunakan dengan obat dengan orang dengan apa? Dengan sebentar ini saya mau coba tadi di mana ya? Nah, ini ya. Oke. Hati-hati pengencer darah digunakan ketika orang itu menderita hipertensi ya. Kenapa? Karena dikhawatir hipertensinya pecah karena dia kan dari sistem renin-angiotensin ya. Apa namanya? Pecahnya itu pembuluh darah. Kemudian karena diberikan obat pengencer darah, dia tidak bisa kembali normal gitu ya. Artinya malah perdarahan atau hemoragi ya, seperti itu. Jadi hati-hati
terkait penggunaan pengencer darah pada pasien hipertensi ya. Sebaiknya waktu kalau hipertensi jangan diberikan pengencer darah, tapi turunkan dulu tensinya ya. Ini tadi ya. Nah ini ya. Jadi ini ada guideline ya yang mungkin bisa kalian lihat ya. Di sini pada tahun 2013 itu harus exercise EKG ya untuk mendiagnosis dia stabil ya atau tidak gitu ya. Ya seperti itu. Nah kalau 2019 itu untuk menentukan risk assessment-nya ya. Jadi ada perbedaan dari guideline seperti itu. Lalu di EKG ya namanya ya elektrokardiograf itu untuk mengevaluasi kontrol dari simptom karena tadi kan dikatakan apa namanya angina itu termasuk simptom gitu ya simptom. Jadi dia exercise ECG ini untuk mengevaluasi dari simptom dan iskeminya ya seperti itu kekurangan oksigennya. Nah, ini juga masih dipakai ya. Jadi ini tidak ada perubahan ya untuk mengevaluasi. Nah, kemudian tahun 2013 mengatakan bahwa second line treatment ya, second line treatment at long active nitrate ya, dengan menambahkan long active nitrate, kemudian ivabradine, nicoradil atau ranolazine. Ini jarang nih obat ini jarang ya. Saya sering menemukan nitrat saja. Itu untuk second line treatment bisa menambahkan obat-obat seperti itu. Ya. Nah, kalau di 2019 dikatakan apa? Long acting nitrate untuk obat-obat second line treatment sesudah ya. Attempt itu apa? Ada yang tahu attempt? Coba bahasa Inggris sih. Ada yang tahu attempt apa? Monggo dibantu saya. Yang mana Bu, maaf Bu? Long acting nitrate. Ini. Coba. Long acting nitrate for second line treatment after attempts with apa ya Bu, maaf Bu? Ya, coba itu maksudnya apa? Ini Maksudnya. nitrat long acting untuk second line treatment. Berarti treatment pilihan kedua setelah dicobain kayaknya setelah beta blocker channel deh Bu, channel. Iya, Atau jadi artinya begini. Artinya mungkin gini, bukan artinya mungkin begini, artinya begini kan. Artinya long acting nitrate itu digunakan sebagai second line treatment kalau ya pemberian beta blocker atau atau ya. Jadi beta blocker dengan DHPC ya, DHP dan kalsium channel blocker digabungan bisa sendiri-sendiri atau digabung itu tidak memberikan dampak gitu ya. Malah bisa dicoba dengan pemberian second line treatmentnya berupa long acting nitrate seperti itu maksudnya ya, paham ya? Jadi nanti jangan salah mengartikan ya. Nah ini kemudian yang second line treatment menambahkan trimetazidin ya, ini yang 3B ya, nah, ini yang 2A ya. Jadi ada kategori-kategori seperti itu. Nah ini yang 2B-nya juga sama ya. Apa ini? Obat-obat seperti ini untuk second line treatment sesudah. Nah, ini bisa ditambahkan obat buat nicoradin ya dan sebagainya sesudah pemberian second line treatment ya. Sebagai second line treatment bisa dipakai obat-obat ini kalau BB, beta blocker, CCB dan long acting nitrate. Jadi artinya kalau yang ini tidak berhasil ya yang pertama ini tidak berhasil ya kursus saya, kalian bisa memilih obat-obat yang seperti ini, seperti itu, ya. Atau bisa juga kombinasi dari beta blocker atau CCB dengan second line drug sebagai first line treatmentnya, ya. Seperti itu. Jadi macam-macam obatnya, ya. Nah, kemudian ini juga ya, saya kira ini nggak perlu ya karena terlalu ribet. Ini kalau misalnya ini standar terapi ya. Standar terapinya adalah beta blocker atau CCB. Untuk step pertama, step keduanya beta blocker tambah DHP dengan CCB, jadi gabungan DHP dan CCB. Step tiganya ditambahkan second line drug tadi ya, long nitrate tadi, seperti itu. Nah, kalau dia misalnya ini standar terapi sebenarnya, tapi kalau misalnya heart rate-nya lebih dari 80 BPM, ini pakai line ini pertama. Kalau nggak bisa, line kedua, ketiga gitu ya, dan seterusnya. Kalau ternyata low heart rate-nya, jadi heart rate-nya low ya. Kalau ini heart-nya tinggi ya. Kalau ini low, yaitu kurang dari
50, maka pakai ini step pertama. Kalau nggak bisa ganti ya seperti ini, kemudian masuk step ketiga ya seperti itu dan seterusnya ya. Ini kondisi-kondisi di mana ada kombinasi dari pengobatan dari step 1 sampai step 3. Jadi ini ke bawah ya, kalau nggak bisa pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Nah, kalau nggak bisa juga maka tambahlah yang step 4 yaitu nicorandil, ranolazine, dan atau trimetazidin ya seperti itu. Ini udah jarang sih, biasa sampai ke bawah seperti ini. Oke, kemudian ini masih sama ya. Nah, ini ya, ini juga ya kalau kita lihat. Nah, ini ya, jadi long acting nitrate. Ini adalah penyakitnya concomitant disease ya, tanpa tanpa komorbid ya istilahnya ya. Jadi artinya ini penyakit yang benar-benar murni gitu ya. Itu bisa dikasih long acting nitrate, beta blocker atau calcium channel blocker. Tapi ketika dia disertai dengan infak miokard gitu ya. Jadi dengan adanya komorbid ya, ada infak miokard, maka dikasih dengan long acting dan beta blocker. Jadi kalsium channel blockernya nggak ikut gitu ya kalau dia ada serangan. Kenapa nggak ikut ya? Karena kalsium ini berperan gitu ya dalam terjadinya infak miokard seperti itu. Jadi cuma 2. Nah, kemudian kalau misalnya yang ketiga itu apa? Dia disertai dengan asma gitu ya. Ada COPD. COPD itu kayak chronic obstructive pulmonary disease. Jadi penyakit paru yang banyak slemnya begitu ya, COPD atau PPOK lah istilahnya. Nah, ini long acting nitrate dengan beta blockernya nggak lagi ya. Karena beta blocker ini dikhawatirkan apa? Dia takut menghambat pengeluaran daripada dahaknya. Jadi orangnya malah nanti sesak gitu ya. Nah, jadi dikasih long acting nitrate dengan calcium channel blocker. Hipertensi, long acting nitrate, beta blocker, dan CCB bisa ya. Nah, dengan diabetes ini long acting nitrate ininya nggak ada ya, beta blockernya ditambah CCB ya. Kemudian kalau dia chronic renal disease atau CKD ya, ini long acting beta blocker dan calcium channel blocker seperti itu ya. Nah, tapi dia katanya dia drug kurang efektif ya, less effective drug. Ini sebenarnya kurang efektif, tapi nggak apa-apa ya seperti itu. Kemudian sebentar, ini saya nggak bisa bergeser ya. Nah, ini antiplatelet ya. Jadi antiplatelet ini memang direkomendasikan, dibolehkan ya untuk pencegahan kejadian kardiovaskuler seperti itu ya. Jadi biasanya diberikan 75-100 mg sehari, bisa clopidogrel, boleh aspirin. Tapi kalau saran saya kalau nggak perlu banget jangan ya, dan tidak boleh bergabung gitu ya, ada aspirin, ada clopidogrel, nanti bisa risiko perdarahan ya. Nah, ini penambahan antitrombotik pada aspirin untuk penjagaan sekunder jangka panjang dipertimbangkan pada pasien yang setidaknya memiliki risiko peningkatan yang sedang terhadap kejadian iskemi dan tanpa risiko tinggi perdarahan. Jadi hati-hati ya. Jadi artinya penggunaan aspirin ditambah antitrombotik lain seperti clopidogrel, heparin dan sebagainya itu kalau memang dia tidak punya risiko perdarahan yang tinggi. Biasanya dilihat dari INR ya. INR itu international normal rate. Nah, susah banget. INR normal rate. Apa itu artinya INR? Artinya dia adalah suatu pemeriksaan lab yang menunjukkan apakah terjadi peningkatan atau perpanjangan waktu pembekuan darah. Itu dilihatnya dari INR itu untuk melihat, wah ini dia nggak berdarah gitu ya, belum perdarahan, tapi INR-nya sudah memanjang. Nah, ini bahaya, harus diberhentikan. Takutnya nanti kalau perdarahan nggak bisa berhenti. INR ya. Nanti kalian bisa cek di Google INR itu singkatan apa? International Normal Rate. Seperti itu ya. Oke, kalian bisa baca, ini banyak ya. Nah, ini summary-nya ya nggak usah diituin ya. Pokoknya kematian 59% karena kardiovaskuler ya. Karena penyakit ini memang penyakit yang kira-kira bersifat diam gitu ya, atau silent. Oke, itu sudah saya bagi. Silakan dibaca-baca, dilihat-lihat lagi seperti apa ya, seperti itu. Oke, sekarang saya mau coba absen dulu deh ya. Tolong minta tolong siapa yang bisa absenin deh, karena saya
Mungkin kita selesaikan kuliahnya dulu ya. Nanti setelah selesai saya akan kasih waktu kalian untuk presentasi meresum semua materi kuliah dengan obat-obat ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalian siap-siap ketika saya kasih tugas. Ada 3 kelas ya kalau nggak salah ya. 1, 2 ya. Nanti kalian siap-siap ya. Silakan 1A, saya minta tolong dibantu. Siapa yang bisa? Cepat aja ya. Yang lain coba dilihat temannya aja langsung yang nggak ada siapa. Silakan. Dinda Raseda, Hadir. Aldira Hardiansyah, Hadir. Adistina, Hadir. Rani, Disebut 3 kali, kalau nggak ada berarti nggak hadir, itu aja ya. Kasihan temannya soalnya. Ya. Berarti nggak Trinita, dengerin ya. hadir. Raina, Hadir. Fizi, Hadir. Dina, Hadir. Zahra, Hadir. Sophia, Hadir. Ulia, Hadir. Irawati, Hadir. Mela hadir, Bu. Ya. Faradila, Hadir. Fitrianingsi, Hadir. Anissa Mailani, Hadir. Gusti, Hadir. Mutia, Hadir. Jahwa, Hadir. Sahat, Hadir. Farhan, Hadir. Siska, Hadir. Putri Hamimah, Hadir. Nurul, Hadir. Kufi, Roro, miknya rusak, Bu. Ya. Raka, Hadir. Ignasia. Hadir. Oke, saya sudah. Jadi yang nggak hadir Kufi ya. Kufi sama Rani ya. Rani hadir, Ibu. Tadi kamu kemana dipanggil? Ke kamar mandi, Ibu. Kok pas banget sih pas dipanggil harus ke kamar mandi? Kamu bilang aja nanti ke itu ya, ke sekre ya, udah telanjur muter nih soalnya. Oh iya, Ibu, baik. Udah di screenshot belum nih PJ-PJ-nya nih, supaya kelihatan tadi waktu materi harus di screenshot masuk ke berita acara ya. Berita acara kan udah saya kirim ya, kontrak kuliah ya. Bukan kontrak kuliah, berita acara perkuliahan itu masukin nanti di situ ya. Udah di itu. Nih Rani Makufi, nanti Rani ngomong aja ke sekre ya. Kamu kalau dipanggil selalu ke kamar mandi nanti bilangnya. Oke, 1B silakan. Umi, Hadir. Ika, Hadir. Tania, Hadir. Angel, Hadir. Roni, Hadir. Melani, Hadir. Aul, Hadir. Lida, Hadir. Afrah, Hadir. Farhan saya Bu, Ya, Anggi, Hadir. Fadila, Hadir. Anissa, Hadir. Dede, Hadir. Junita, Hadir. Valen, Hadir. Luki, Hadir. Ayu, Hadir. Eka, Hadir. Dianti, Hadir. Nabila, Hadir. Zulfa, Hadir. Ardini, Hadir. Aida, Hadir. Adinda, Hadir. Syarifah, Hadir. Siva, Hadir. Dea, Hadir. Elik, Hadir, Bu. Dwi, Hadir. Fajar, Hadir. Elisa, Hadir. Febrian. Kemudian,
Febrian ada nggak? Febrian. Dan di partisipan ada sih, Bu. Ya udah nggak usah berarti. Kalau dia nggak bisa nyaut, berarti nggak ada dia. Cuma namanya doang nebeng, terus dia kerja di mana-mana. Oke, Bu. Oke, lanjut ke daftar hadirin. Satu lagi yang 2A ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya silakan. Sarah Fausia, Hadir. Sylvia, Hadir. Anissa, Hadir. Kita, Hadir. Yusnia, Hadir. Roida, Halo, Hadir. Ananda, Ananda Sela, Hadir. Putri Lestari, Hadir. Arta, Hadir. Azahira, Hadir. Salsa, Hadir. Siti Fatimah, Hadir. Abdul Hafiz, Hadir. Anita hadir Ibu, Ya. Deborah hadir, hadir semua Ibu.